Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya ajak teman-teman jalan-jalan ke negara Polandia, tepatnya ke satu kota di mana awal mula dari negara Polandia. Kota ini adalah kota Krakow. Kota yang sangat indah dengan arsitektur bangunan yang sangat indah, berpadu dengan kisah dongeng yang ada di sana. Bagaimana keseruannya? Kita sekarang menuju ke kota Krakow. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم؟ طارق إنشبسل سلام عليكم نجسان Gámar Csabat, Rogor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Krakow. Nah, sebelum kita masuk melihat kota Krakow, saya ajak teman-teman melihat peta dan negara Polandia. Posisi negara Polandia berada di bagian timur benua Eropa, berbatasan dengan di sisi utara ada Laut Baltik, di sisi timur laut ada negara Lituania, di sisi timur ada negara Belarusia, di sisi tenggara ada negara Ukraina. Dan di selatan ada Slovakia, dan di bagian barat daya ada negara Ceko, dan di bagian barat ada negara Jerman. Sedangkan untuk kota Krakow sendiri, kalau dilihat di peta, posisinya ada di bagian selatan dari negara Polandia, sudah mendekati perbatasan dengan negara Ceko dan Slovakia, dan sekitar 295 km menuju kota Warsawa. Kota Krakow dahulunya adalah ibu kota Polandia dari tahun 1038 hingga 1596. Namun sejak tahun 1596 dipindahkan ke kota Warsawa oleh Raja Sigismund III Vasa. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah faktor geografis. Warsawa lebih dekat ke Lituania karena pada tahun 1569 telah terbentuk negara Persemakmuran Polandia-Lituania, sehingga memudahkan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan administratif kenegaraan pada masa itu. Untuk diketahui, Persemakmuran Polandia-Lituania berakhir di tahun 1795. Nah teman-teman, sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal populasi dan luas wilayah. Saat ini populasi di kota Krakow 779.000 jiwa, dan luas dari kota Krakow adalah 326,8 km persegi. Sedangkan populasi negara Polandia saat ini adalah 38.500.000 jiwa, dan luas dari negara Polandia saat ini adalah 312.679 km persegi. Oke teman-teman, sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah kota Krakow. Kota Krakow adalah kota tertua dan kedua terbesar di negara Polandia, dan berada di tepi sungai Vistula di provinsi Polandia Kecil. Kota ini berawal dari abad ke-7, yang kemudian hari menjadi ibu kota Polandia dari tahun 1038 hingga tahun 1596. Kemudian menjadi ibu kota Kadipaten Krakow dari tahun 1846 hingga tahun 1918. Dan juga menjadi ibu kota provinsi Krakow dari abad ke-14 hingga tahun 1999. Dan saat ini menjadi ibu kota dari provinsi Polandia Kecil. Dan saatnya kini kita jalan-jalan di kota Krakow. Objek pertama adalah Plenty Park. Untuk menikmati jalan-jalan di kota tua Krakow, objek pertama yang ingin saya perkenalkan kepada kalian adalah Plenty Park. Kenapa Plenty Park menjadi objek pertama? Karena Plenty Park seolah menjadi benteng hijau yang mengelilingi kota tua Krakow hari ini. Dahulunya, kota Krakow dikelilingi oleh benteng pertahanan kota dari abad pertengahan. Hingga di awal abad ke-19, di antara tahun 1822 hingga 1830, kota Krakow terus berkembang dan mulai melampaui batas tembok pertahanan dan juga mulai rusak. Akhirnya, Kaisar Franz I dari Austro-Hungaria memerintahkan pembongkaran benteng pertahanan kota ini dan menyisakan sebagian benteng tua, yaitu benteng di sisi utara dengan pintu gerbangnya bernama Saint Florian Gate. Pembangunan dari Plenty Park ini adalah bagian dari proyek pembangunan kota Krakow untuk menciptakan kota taman. Taman ini memiliki luas 21.000 meter persegi dan panjang mencapai 4 km mengelilingi kota tua Krakow. Terdapat sekitar 30 taman kecil di sepanjang 4 km ini yang didesain dalam berbagai bentuk atau model dengan dihiasi banyak monumen dan air mancur. Ada lebih dari 20 monumen dari tokoh-tokoh penting Polandia seperti monumen untuk
Nikolaus Kopernikus, sang astronom penemu teori matahari sebagai pusat tata surya. Jan Matejko yang lahir di tahun 1838, seorang pelukis Polandia yang terkenal karena lukisan politik dan militer Polandia. Ratu Jadwiga atau juga yang dikenal dengan Hedwig. Beliau adalah penguasa monarki perempuan pertama di kerajaan Polandia di tahun 1384 hingga wafatnya di tahun 1399. Dan masih banyak lagi monumen-monumen dari tokoh-tokoh lainnya. Setelah kita jalan-jalan menikmati rindangnya pohon-pohon yang ada di Plenty Park, sekarang tiba saatnya saya jelaskan kalian tentang kota tua dari Krakau. Nah, kota tua dalam bahasa Polandia artinya Stare Miasto. Dan disinilah tempat di mana administratif pertama dari kota Krakau. Kota Krakau di akhir abad 13 dikelilingi oleh tembok pertahanan, lengkap dengan 46 menara dan 7 pintu masuk utama yang didirikan selama 2 abad. Bangunan dan arsitektural yang ada di dalam Stare Miasto saat ini berasal dari abad ke-13, tepatnya di tahun 1257. Setelah sebelumnya mengalami kehancuran yang luar biasa semasa invasi bangsa Mongolia di tahun 1241. Untuk menikmati kawasan Stare Miasto, saya ajak teman-teman masuk dari sisi utara. Di sisi utara ini terdapat St. Florian's Church dan juga Krakau Barbican. Ini adalah pos penjagaan tua dari tahun 1498. Dan semua acara tur di Stare Miasto kita lakukan dengan berjalan kaki, dimulai dengan masuk melewati St. Florian's Gap. Sekedar informasi teman-teman, nama St. Florian pada pintu gerbang ini adalah orang kudus yang lahir di tahun 250 hingga 304 Masehi, yang dihormati oleh Gereja Katolik Roma dan juga Gereja Ortodoks Timur. Beliau adalah santo pelindung kota Linz, Austria, dan juga santo pelindung para pembersih cerobong asap, pembuat sabun, dan juga petugas pemadam kebakaran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita masuk dari titik utara ini? Karena jalur ini adalah jalur kerajaan atau the Royal Road. Jalur kerajaan atau Royal Road dahulunya digunakan oleh para raja atau adipati kerajaan sahabat, para bangsawan, para utusan penting yang akan melakukan kunjungan resmi menuju Wawel Castle. Rutenya dimulai dari St. Florian's Church, melewati Krakau Barbican, masuk dari gerbang St. Florian, terus melewati Jalan Florianska, melalui alun-alun kota, di mana nanti kita akan mengunjungi Market Square, Cloth Hall, St. Mary Basilica, Town Hall Tower, dan terus ke Gotska Street hingga tiba di Wawel Castle. Nah, inilah rute yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman semuanya. Total jarak dari St. Florian Gate hingga ke Wawel Castle adalah 1,2 km. Dan kita akan mulai dengan objek pertama adalah Rynek Główny atau Main Square atau alun-alun utama dari Stare Miasto. Dan inilah alun-alun dari abad pertengahan, alun-alun yang paling besar di Eropa. Fungsi alun-alun utama ini antara lain sebagai lokasi perdagangan. Karena di sini terdapat Cloth Hall yang menjadi pusat perdagangan internasional utama dan mencapai masa keemasannya di abad ke-15. Kemudian sebagai lapangan eksekusi terbuka, karena di lokasi inilah biasanya dilakukan eksekusi terhadap para tahanan yang diadakan di depan balai kota. Sayangnya balai kotanya sudah dihancurkan di tahun 1820 saat pembangunan kembali alun-alun utama ini dan hanya menyisakan Town Hall Tower. Kemudian juga sebagai tempat upacara agung untuk para raja-raja Polandia, misalnya parade kemenangan, prosesi penobatan, dan lain-lain. Dan juga sebagai tempat pengumuman berita dari istana. Karena zaman dahulu, berita dari istana akan dibacakan oleh petugas istana di lapangan terbuka ini. Dan satu lagi, sebagai bagian dari jalur kerajaan atau Royal Road dari St. Florian Gate hingga ke Wawel Castle. Objek berikutnya adalah Cloth Hall atau Sukiennice dalam bahasa Polandia. Nah, inilah bangunan yang paling ikonik yang ada di alun-alun utama dengan gaya bangunan Renaissance. Kota Krakau dulunya merupakan pusat perdagangan internasional utama. Para pedagang mancanegara bertemu di sana untuk membahas bisnis dan barter. Di masa kemasannya di abad ke-15, Cloth Hall menjadi pusat atau sumber dari berbagai komoditi import eksotis dari timur seperti rempah-rempah, sutra, kulit, lilin, dan lain-lain. Sementara itu dari Krakau sendiri mengekspor tekstil, timah, dan garam dari tambang garam Jenicka. Krakau adalah ibu kota Polandia zaman dulu dan merupakan salah satu kota terbesar di Eropa sejak zaman Renaissance.
namun pelan-pelan mulai memudar seiring dengan perpindahan ibu kota Polandia ke kota Warsawa pada akhir abad 16, dan diperparah lagi dengan perang dan politik yang mengarah ke partisi Polandia pada akhir abad ke-18, yaitu bubarnya negara persemakmuran Polandia-Lituania menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Dari Cloud Hall, kita bisa mampir sejenak untuk berfoto-foto sejenak di depan Town Hall Tower yang tingginya sekitar 70 meter dari abad ke-14 dan dahulunya adalah bagian dari Town Hall atau balai kota Krakow. Saat ini Town Hall Tower telah berubah fungsi menjadi sebuah museum di mana kita bisa melihat antara lain pakaian-pakaian dari abad pertengahan, foto-foto jadul hitam putih tentang kota Krakow dan lain-lain. Sedikit tambahan informasi yang tidak banyak orang ketahui, Town Hall Tower ini juga dikenal dengan julukan menara miring seperti di kota Pisa karena struktur bangunannya mengalami kemiringan sekitar 55 cm akibat tekanan angin sejak tahun 1703. Seiring dengan perpindahan ibu kota, Cloud Hall semakin sepi dari bisnis. Nah teman-teman, sekarang kalau kita masuk ke dalam Cloud Hall, di lantai dasar banyak sekali toko-toko souvenir, restoran, dan juga kios-kios pedagang. Sedangkan di lantai atas dari Cloud Hall ini adalah Museum Nasional, di mana tersimpan banyak sekali lukisan dan patung bersejarah dari abad ke-19 dengan 4 ruangan pameran yang besar. Sejak tahun 1978, Cloud Hall telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dari Cloud Hall hanya jalan sedikit saja kita akan sampai ke Saint Mary Basilica. Nah, ini gereja yang sangat penting di mana dibangun dari tahun 1221 hingga 1222 oleh Bapak Uskup Krakow pada masa itu, Ivo Odrovac. Gereja ini hancur selama invasi Mongol ke Polandia di tahun 1241. Antara tahun 1290 hingga 1300, gereja ini dibangun kembali di atas fondasi yang tersisa. 20 tahun kemudian ditabiskan, tepatnya di tahun 1320. Gereja ini dibangun sepenuhnya pada masa pemerintahan Raja Kasimir III Agung di antara tahun 1355 hingga tahun 1365. Bangunan gereja ini menjadi salah satu contoh terbaik arsitektur gotik Polandia dan berfungsi sebagai model arsitektur bagi banyak gereja yang dibangun oleh diaspora Polandia di luar negeri, seperti St. Michael Church dan St. John Cantius Church di Chicago. Nah, pada salah satu menara yang lebih tinggi dirancang untuk berfungsi sebagai menara pengawas untuk seluruh kota. Kalian bisa masuk ke dalam gereja ini untuk melihat ornamen dan interior dari gereja ini yang awalnya diisi dengan ornamen dan interior bergaya gotik dari abad 15. Namun di abad 18 seluruh ornamen dan interiornya diganti dengan gaya barok atas perintah pastor gereja pada masa itu, Jacek Agustin Lopaki. Teman-teman mungkin pernah dengar suatu peristiwa di tanggal 10 April 2010 di mana waktu itu pesawat kepresidenan Polandia terjatuh. Ketika itu sebuah pesawat Tupolev nomor Tu-154M yang membawa rombongan Presiden Lech Kaczynski dan istrinya Maria Kaczynska serta para anggota delegasi Polandia lainnya seperti tokoh publik dan militer tewas dalam kecelakaan pesawat yang jatuh ketika mendekati pangkalan udara Smolensk di Rusia. 96 orang tewas dalam kecelakaan tersebut, termasuk Presiden Polandia dan istrinya. Di Basilika Saint Mary inilah pada tanggal 18 April 2010 diadakan upacara pemakaman Presiden Polandia Lech Kaczynski dan istrinya Maria Kaczynska. Setelah misa selesai, peti mati mereka kemudian dipindahkan dan dimakamkan di salah satu krips di Katedral Wawel yang akan kita kunjungi nanti. Selanjutnya, ada satu cerita yang sangat melegenda dari Saint Mary Basilica. Diceritakan zaman dahulu, ada seorang petugas yang biasanya akan meniup trompet untuk memainkan lagu kebangsaan tradisional di atas menara gereja ini, dan dilakukan 4 kali berturut-turut ke 4 arah pintu gerbang setiap fajar menyingsing atau menjelang senja sebagai signal pembukaan atau penutupan gerbang kota pada masa itu, atau ketika ada sesuatu yang berbahaya. Nah, ceritanya dimulai dari sini. Ketika bangsa Mongolia datang menyerang, seorang petugas pada waktu itu segera meniup trompet dan memainkan lagu kebangsaan tradisional tersebut. Tetapi tiba-tiba terhenti menjelang akhir lagu. Rupanya tenggorokan sang peniup trompet tersebut tertusuk panah dari tentara Mongolia. Dan peristiwa ini terus dikenang hingga saat ini. Setiap jam dalam sehari akan ada petugas yang akan meniup trompet dengan lagu kebangsaan tradisional tersebut. Namun sengaja tidak selesai. Hal ini untuk mengenang peristiwa petugas yang tenggorokannya tertusuk oleh panah tersebut. Unik ya teman-teman. Dalam bahasa setempat, tradisi ini dikenal dengan istilah Henol Mariacki. Kalian penasaran? Kita nonton sekarang videonya.
So, ketika kalian berada di sini, don't miss this moment. Dan untuk informasi teman-teman, gereja ini juga sudah masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1978. Dari St. Mary Basilica, kita jalan kaki sekitar 800 meter menuju ke Wawel Castle. Kita akan melewati satu jalan namanya Grodzka Street, di mana ini adalah jalur dari The Royal Road. Selama berabad-abad, Wawel Castle menjadi istana kediaman raja-raja Polandia, hingga ibu kota Polandia dipindahkan ke kota Warsawa di tahun 1596. Dan saat ini Wawel Castle menjadi salah satu museum seni utama negara Polandia. Dibangun pertama kali di abad ke-13, namun hancur semasa invasi bangsa Mongol. Kemudian dibangun sekali lagi di abad ke-14 dengan perpaduan gaya arsitektur seperti Romanik, Gotik, Renaissance, dan Barok. Sejarah kota Krakau dimulai dari situs ini yang dikenal dengan Bukit Wawel sejak abad ke-4. Ada sebuah legenda yang mengisahkan berdirinya kota Krakau dengan seorang raja pada masa itu yang bernama Krakus. Beliau adalah tokoh legenda, seorang raja Polandia dan dianggap pendiri kota Krakau. Beliau adalah penguasa suku Lekitians yang juga dikenal sebagai orang-orang Lekitik yang menjadi leluhur dari etnis Polandia hari ini. Raja Krakus dikisahkan tinggal di atas Bukit Wawel, di mana di bawahnya terdapat goa yang dihuni oleh seekor naga yang jahat dan rakus, yang dikenal dengan nama Smok Wawelski atau naga Bukit Wawel. Naga ini dikisahkan kalau sudah lapar, sukanya memburu binatang peliharaan warga setempat atau gadis-gadis perawan. Banyak sekali para satria pada masa itu yang berusaha membunuh naga ini, namun selalu gagal. Hingga suatu hari, seorang pelayan dan juga pembuat sepatu sang Raja Krakus mempunyai ide untuk meracuni sang naga dengan umpan seekor domba yang dikasih racun. Dan ide ini berhasil. Sang naga memakan domba tersebut, kemudian kesakitan dan merasa haus sekali, sehingga dia minum banyak sekali air sungai Vistula sampai perutnya mengembung mirip balon dan akhirnya meletus. Dan inilah akhir kisah dari sang naga. Dan nama kota Krakau secara tradisional diambil dari nama sang legenda, Raja Krakus. Dan menurut legenda, jasad dari Raja Krakus ini dimakamkan di Bukit Wawel ini. Tapi sekali lagi, ini hanya legenda, bukan kisah nyata. Namun hari ini, untuk mengenangnya, dipasanglah sebuah patung naga jahat tersebut di halaman luar dari Wawel Castle, di dekat sungai Vistula. Dan di belakang dari patung naga tersebut ada goa artificial. Setiap beberapa menit ada semburan api buatan yang keluar dari mulut sang naga. Oke teman-teman, sekarang kita coba masuk ke dalam Wawel Castle. Nah, di dalam Wawel Castle ini ada beberapa wahana, antara lain 1. Wawel Cathedral, 2. Royal Chapel and Crypts, 3. Royal Chambers atau State Room, 4. Wawel Crown Treasury and Armory, kemudian 5. The Lost Wawel, dan ke-6 adalah Wawel Cathedral Museum. Dan dari 6 semuanya ini, 1 sampai 4 adalah objek yang akan kita kunjungi. Tapi teman-teman, dari 4 wahana yang ada di Wawel Castle, yang paling penting yang kita kunjungi adalah Wawel Cathedral, di mana di depan pintu masuk Katedral Wawel ini ada tulang sang naga Smok Wawelski yang terbuat dari tulang mamut asli dari zaman glasier. Katedral Wawel adalah gereja Katolik Roma dan juga katedral dari Keuskupan Agung Krakau, dan secara tradisi berfungsi sebagai lokasi penobatan dan pemakaman para raja-raja Polandia. Karol Wojtyła yang pada tahun 1978 menjadi Paus Yohanes Paulus II, sehari setelah penabisannya menjadi imam, mempersembahkan misa pertamanya sebagai seorang imam di ruang bawah tanah katedral ini pada tanggal 2 November 1946, dan ditabiskan sebagai uskup pembantu Krakau di katedral ini juga pada tanggal 28 September 1958. Bangunan katedral saat ini adalah bangunan ketiga. Yang pertama dibangun dan dihancurkan pada abad ke-11. Yang kedua dibangun pada abad ke-12 namun hancur pada tahun 1305, dan bangunan saat ini berasal dari abad ke-14. Bagian yang paling terkenal adalah Royal Chapel and Crypts, karena di sinilah raja-raja Polandia dimakamkan, seperti Raja Sigismund I the Old dan Raja Sigismund III Vasa, yang menjadikan kota Warsawa sebagai ibu kota Polandia di tahun 1596. Dan ada beberapa tokoh-tokoh penting Polandia lainnya. Salah satunya adalah Presiden Polandia yang mengalami kecelakaan pesawat, Lech Kaczynski, dan istrinya Maria Kaczynska. Oke teman-teman, setelah keluar dari katedral atau Wawel Cathedral, kita lanjutkan ke objek berikutnya adalah Wawel Royal Chamber atau State Room. Nah teman-teman, bangunan ini dahulunya ada tempat tinggal para raja-raja Polandia.
sekarang telah menjadi museum di mana di dalamnya tersimpan koleksi seperti lukisan-lukisan Renaissance Italia, patung, tekstil, permadani milik Raja Sigismund II Agustus, koleksi emas, keramik, porcelain mason, dan mebel-mebel antik. Dan kunjungan terakhir kita di kompleks ini adalah Wawel Crown Treasury and Armory. Nah, ini adalah museum yang menyimpan seperti lencana, perhiasan, mahkota yang digunakan saat penobatan Raja Polandia, dan benda-benda yang tak ternilai harganya milik para raja seperti topi, pedang, dan lain-lain. Sejak tahun 1978, Wawel Castle telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Oke teman-teman, sekarang saya coba ajak kalian untuk keluar kota dari kota Krakow. Kurang lebih 16 km atau 30 menit driving. Kita akan menuju satu kota kecil namanya Jenicka. Dan inilah objek terakhir kita di kota Krakow. Di kota ini terdapat tambang garam Jenicka yang pertama kali digali di abad ke-13 dan menghasilkan garam meja yang terus-menerus produktif hingga berhenti berproduksi di tahun 1996 karena penurunan harga garam dan sering terjadinya banjir di dalam tambang ini. Boleh dikatakan tambang garam Jenicka ini merupakan salah satu tambang garam tertua di dunia dan saat ini sudah menjadi sebuah museum bersejarah. Setibanya di lokasi ini, kita akan diajak masuk ke dalam sebuah gedung yang tampak depannya biasa-biasa saja. Dan rupanya di dalamnya terdapat lift dan seterusnya kita akan diantar turun ke bawah hingga 137 meter. Setelah tiba di bawah, petualangan seru akan dimulai. Kita akan diajak jalan-jalan menelusuri lorong-lorong yang cukup besar dan banyak pintunya, di mana total jalan yang dibuat mencapai 287 km. Dahsyat sekali. Namun petualangan kita tidak sampai sejauh itu, cukup 3,5 km saja, sekitar 2 jam. Seluruh dinding, lantai, dan langit-langit adalah batu garam. Kalau kalian penasaran, colek aja sedikit dan rasakan sensasi aslinya. Mantap sekali. Untuk diketahui, lokasi penambangan ini terdiri dari 3 lantai dengan kedalaman hingga 327 meter. Namun kita hanya bisa mengunjungi lantai 1 dan lantai 2. Tambang garam ini sudah seperti sebuah kota bawah tanah. Para penambang pada masa itu bekerja, makan, tidur, dan beristirahat. Semua aktivitasnya dilakukan di dalam kota bawah tanah ini. Hebatnya, ketika kalian berada di kedalaman 137 meter ini, udara segar tetap mengalir dengan baik dan tidak terasa sesak karena kekurangan oksigen. Harus diakui, sistem ventilasi udara yang mereka ciptakan sungguh luar biasa. Teman-teman, di sini kita bisa melihat langsung lorong-lorong jalan yang mereka gunakan sehari-hari. Peralatan-peralatan tambang yang digunakan, ada danau buatan yang tercipta secara alami dari rebesan air hujan. Ada juga ruangan-ruangan berisikan patung-patung yang dibuat seperti diorama. Salah satunya ketika Putri Raja Hungaria, Raja Bela keempat, Kinga, yang kemudian hari menjadi Santa pelindung negara Polandia dan Lithuania, yang menerima pinangan dari calon suaminya, Duke Boleslav of Poland atau adipati dari negara Polandia. Ada juga patung Bunda Maria dan lukisan pahatan yang bernuansa religius karena semua penambang di sini beragama Katolik. Ada kapel-kapel untuk beribadah. Dan ada satu kapel yang paling megah, yaitu kapel San Kinga, yaitu patron atau Santa pelindung negara Polandia dan Lithuania yang telah saya sebutkan di awal. Di mana kapel ini seperti sebuah hall yang besar, di mana pada masa dulu digunakan sebagai tempat ibadah utama dan dihiasi dengan lampu-lampu gantung atau chandelier yang indah luar biasa. Dan uniknya, semuanya terbuat dari kristal garam. Pada Perang Dunia Kedua, tambang garam ini digunakan oleh pasukan Jerman sebagai pabrik memproduksi alat-alat perang. Diperkirakan sekitar 1,2 juta turis setiap tahunnya datang ke dalam penambangan ini. Dan saat ini, tambang ini telah masuk menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Krakow di Polandia. Nah, di sini saya coba memberikan beberapa informasi penting mengenai perjalanan menuju ke kota Krakow. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Polandia kita perlu visa, yaitu visa Schengen, karena Polandia termasuk dari anggota negara Schengen. Kalian tinggal apply di website dari kedutaan Polandia atau negara-negara Schengen lainnya. Lengkapi syarat dan dokumen yang diperlukan. Kurang lebih proses visa membutuhkan sekitar 10-14 hari kerja. Untuk cuaca di negara Polandia, negara ini memiliki iklim sedang.
dengan musim panas yang umumnya nyaman, tidak terlalu panas dengan tingkat kelembapan secara umum rendah, tetapi terkadang turun hujan dan musim salju sangat dingin. Dan berikut ini kisaran suhu udara di kota Krakow. Musim dingin antara Desember sampai Februari, cuaca antara -6 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius. Dan kemudian musim semi antara bulan Maret hingga bulan Mei, cuaca antara -1 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Kemudian di musim panas antara bulan Juni hingga bulan Agustus, cuaca antara sekitar 11 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Dan terakhir musim gugur dari bulan Oktober hingga bulan November, cuaca antara 4 derajat Celcius hingga 13 derajat Celcius. Demikian informasi tentang suhu udara yang ada di kota Krakow. Untuk pastinya teman-teman mesti mengecek ulang pada saat keberangkatan. Untuk makanan, di kota Krakow atau di negara Polandia banyak sekali pilihan makanannya, dari makanan lokal hingga makanan internasional. Dan bagi teman-teman yang suka dengan makanan Asian, di sana juga banyak Chinese food, Korean, Thai atau Japanese food. Untuk keamanan, kota Krakow sangat aman. Banyak turis berjalan di malam hari dan kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Dan bagi kita warga Indonesia, apabila ada kesulitan, kita dapat menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di kota Warsawa. Untuk lokasi bermalam, rekomendasi dari saya, kalian harus mengambil hotel yang ada di sekitar Stare Miasto. Karena dengan itu kalian bisa menghabiskan waktu yang lama sekali dan bisa menikmati malam hari di sekitar daerah tersebut. Untuk mata uang di negara Polandia namanya zloty atau kodenya PLN. 1 zloty kurang lebih sekitar 0,27 US dollar atau setara dengan 3.909 rupiah. Sampai di sini jalan-jalan seru kita di kota Krakow di Polandia. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silakan untuk like, share, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya. Bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang akan kalian kunjungi dan akan saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah ini. Saya Prabu, pria antar benua.